Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif menanggapi konsultasi, pertanyaan, dan request daripada kamu semuanya. Oke, kali ini seperti biasa kita berada di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020. Di sini saya akan membacakan ramalan Zodiak Harian. Untuk urut-urutannya seperti biasa dan masih akan terus seperti biasa dari Zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di hadapan kamu sudah ada dua deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk bisa lebih memotong durasi. Langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini. Hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020 untuk kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Di sini ada kartu Knight of Cup dan kemudian di sini ada kartu Five of Wands yang di sini artinya apa? Di sini artinya di hari Senin ini sepertinya kamu akan kembali disibukkan dengan tanggung jawab dari pekerjaan kamu, dari tanggung jawab tentang hubungan asmara kamu, dan tanggung jawab tentang kondisi keuangan kamu. Memang di hari Senin, tanggal 13 Juli tahun 2020 ini, ada sedikit keruwetan yang ada di dalam kehidupan kamu, yang melingkupi ketiga aspek yang saya sebutkan tadi. Terutama daripada sisi pekerjaan, di hari Senin seperti biasanya beban pekerjaan itu selalu menumpuk, dan selalu berusaha untuk kamu selesaikan dengan semaksimal mungkin. So, ini adalah hal yang positif buat kamu Capricorn di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020 daripada sisi pekerjaan. Kemudian daripada sisi keuangan, kenapa terjadi sebuah keruwetan? Ini terjadi karena kamu itu lost control di beberapa hari terakhir ini. Kamu agak cenderung lost control, tidak memperhatikan kondisi keuangan kamu dengan pengeluaran kamu yang sepertinya kurang sedikit bisa kamu rem atau kurang sedikit bisa kamu kendalikan. Tetapi hal ini memang tidak berdampak banyak, tetapi hal ini kalau terus-menerus terjadi maka akan mengakibatkan kekacauan di dalam cash flow kondisi finansial kamu. Dan yang terakhir, daripada sisi hubungan asmara memang ada sedikit friksi atau sedikit konflik dengan pasangan yang dimana sepertinya kamu merasa inosen, kamu merasa bersalah dengan masalah yang ada di dalam hubungan asmara kamu. Di hari kemarin saya katakan kamu itu butuh kepastian, kamu itu butuh kejelasan, tetapi kamu tidak mendapatkan hal itu. Nah, di hari Senin ini sepertinya kamu itu berpikir kok sepertinya sudah mulai pasrah gitu dengan kondisi hubungan asmara kamu. Pasrah tetapi bukan terlalu pasrah-pasrah banget gitu ya. Ibarat kata pasrahnya itu ya 15% pasrah begitu. Jadi ibarat kata Capricorn ini berpikir kok sepertinya semua ini yang salah itu Capricorn, kok semuanya ini yang penyebabnya adalah Capricorn. Jadi mau nggak mau, walaupun Capricorn ini nggak salah sekalipun, dia selalu mengawali untuk bisa meminta maaf duluan dengan pasangan. Karena apa? Ini dilakukan untuk menjaga hubungan asmara Capricorn dengan pasangannya supaya tidak terjerumus ke dalam suatu kekacauan yang skalanya lebih besar lagi. Ini adalah hal yang positif yang ada di dalam zodiak Capricorn di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu Knight of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Chariot. Artinya di sini di hari Senin seharusnya kamu bisa lebih semangat lagi di dalam mencari rezeki, lebih semangat lagi di dalam bekerja, lebih semangat lagi di dalam memperbaiki apa yang memang seharusnya kamu perbaiki. Tetapi di sini memang ada beberapa kelemahan-kelemahan yang cukup menonjol dari kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020 ini. Memang kalau daripada sisi sisi sifat positif ya, tetapi di sini terkadang sisi positif kamu ini malah membawa dampak kelemahan terhadap diri kamu. Contohnya, kamu itu terlalu peduli dengan semuanya. Nah, karena kamu itu terlalu pedulian orangnya, maka kamu nggak heran sering dimanfaatkan oleh beberapa pihak dengan kepedulian kamu. Nah, sebenarnya kepedulian kamu ini positif, akan tetapi kalau kamu tidak selektif, maka kepedulian kamu ini akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang berada di sekeliling kamu. Kemudian yang kedua, memang kita punya perasaan sungkan, kita punya perasaan segan. Itu memang norma-norma ketimuran atau norma-norma kesopanan di Indonesia terutama itu sangat luar biasa sekali. Akan tetapi
Jika kamu terlalu nggak enakan, terlalu sungkan, dan terlalu segan, maka apa? Maka kamu akan diperlakukan oleh keadaan atau diperlakukan oleh orang lain itu seenak jidat mereka sendiri. Maka dari itu, walaupun kamu merasa nggak enakan, tetapi kamu juga harus punya kendali penuh. Seberapa jauh kamu merasa nggak enakan. Kalau kamu terus-menerus merasa nggak enakan, yo kamu akan diperlakukan seenak-enaknya saja sama orang lain. Nah, hal ini tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kamu. Kemudian juga untuk soal hubungan asmara. Ketika ada masalah itu ya langsung cari solusinya. Bukan malah mendiamkan pasangan kamu berhari-hari. Bukan malah cuek dengan pasangan kamu. Bukan malah memutus komunikasi dengan pasangan kamu. Itu adalah bukan sifat atau jiwa kesatria daripada Aquarius itu. Jadi ketika ada masalah, oke, kamu hadir. Atau sekalipun kalau masalah itu eskalasinya besar, kamu menghindar terlebih dahulu nggak apa-apa, untuk menjaga hubungan ini masih terus terjaga. Kemudian kalau kamu sudah merasa tenang, kamu balik lagi, kamu jelaskan dengan pasangan kamu, sebenarnya ini loh yang terjadi, sebenarnya penyebabnya ini, kita cari solusinya sama-sama yuk, daripada malah saling adu argumentasi dan saling membenarkan satu sama lain. Kemudian kalau daripada sisi keuangan, sepertinya tampak ada perbaikan-perbaikan yang positif. Artinya di hari Senin ini sampai dengan beberapa hari ke depan, kemungkinan besar sampai tanggal 22 atau tanggal 21, sepertinya kondisi keuangan kamu akan berada di dalam kondisi yang on the track. Artinya kamu berusaha membangun sebuah pondasi yang kuat daripada segi finansial kamu. Apapun itu, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Ten of Swords dan kemudian di sini ada kartu Five of Wands, dua kartu yang sepertinya saya agak cenderung malas untuk membacanya karena di sini sepertinya akan selalu ada deep advice yang selalu saya katakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Nah, di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020 ini, yang pertama kamu harus punya kesabaran yang tinggi, harus punya ketegasan yang tinggi, dan harus punya ketegaran di dalam kehidupan kamu. Karena apa? Karena di hari Senin ini sepertinya akan lebih banyak masalah yang akan kamu temui. Nah, masalah itu seperti biasa dalam lingkup terkecil kamu. Jadi hal ini sepertinya masih belum bisa membaik daripada beberapa hari yang lalu, masih terbawa sampai dengan hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020 ini. Artinya di sini akan banyak masalah yang kamu temui dan itu memaksa kamu akan lebih banyak mengalah. Akan lebih banyak mengalah, akan lebih diem, dan akan banyak lebih pasrah. Karena apa? Walaupun kamu dalam kondisi yang benar sekalipun, tetapi kamu tidak bisa memberitahu kalau kamu ini sebenarnya pengen peduli, pengen memperbaiki semuanya. Karena apa? Respon daripada mereka ke kamu itu responnya sudah negatif. Jadi mau kamu berusaha sebaik apapun, maka kamu akan dianggap negatif. Maka di sini terkadang ada perasaan gak enakan yang muncul daripada diri kamu sendiri. Nah, terkadang perasaan gak enak ini malah menjerumuskan kamu ke dalam situasi yang lebih parah lagi. Nah, ini serba salah juga. Karena apa? Merasa nggak enak salah, berbuat baik juga salah. Jadi ngapa-ngapain itu seakan-akan semuanya serba salah. Termasuk di dalam aspek pekerjaan, di dalam aspek usaha, di dalam aspek sosial dengan keluarga dan sebagainya. Karena apa? Mindset mereka terhadap diri kamu itu sudah negatif. Nah, hal ini terkadang menjadikan beban tersendiri buat kamu. Terkadang memang kamu itu lebih memilih menjauh daripada mereka, tetapi tetap peduli dengan mereka, memikirkan mereka walaupun kamu menjauh. Nah, di sini memang terkadang kamu itu mengalah sebenarnya hanya untuk menghindari konflik yang lebih parah lagi. Kamu itu sebenarnya peduli dengan mereka, tetapi apa boleh buat, kepedulian kamu terkadang tidak dihiraukan oleh mereka, tidak dipedulikan oleh mereka. Karena apa? Karena mindset yang terpatri di dalam mereka itu sudah negatif terhadap diri kamu. Jadi di sini memang perlu yang namanya proses, perlu yang namanya waktu untuk bisa mengubah keadaan itu semua. Untuk mengubah keadaan itu semua memang tidak singkat, perlu waktu yang cukup panjang, perlu waktu yang cukup lama, tidak semudah membolak-balikkan telapak tangan. Tetapi yang harus kamu ingat, kamu punya Tuhan yang maha besar, kamu punya Tuhan yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Di sini kamu harus terus berusaha, harus terus semangat, harus terus peduli, harus terus berbuat baik, walaupun kebaikan kamu terkadang tidak dihargai oleh mereka, termasuk dalam urusan
pekerjaan, maupun termasuk dengan urusan hubungan asmara dengan pasangan kamu. Yang kamu lakukan sudah baik, yang kamu lakukan sudah positif. Kamu hanya tinggal menunggu waktu kapan Tuhan membolak-balikkan hati mereka untuk bisa lebih menghargai keberadaan kamu. Kemudian terakhir, untuk masalah keuangan, hati-hati akan ada pengeluaran yang cukup besar di beberapa hari ke depan. Hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis sepertinya hari yang sepertinya kamu harus mewaspadai dalam kondisi keuangan kamu. Artinya kontrol dan kendalikan kondisi keuangan kamu selama 4 hari ke depan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Eight of Wands dan kemudian di sini ada kartu Nine of Swords. Kok tumben Aries kok zodiaknya seperti ini ya pembacaannya. Di sini buat kamu yang punya zodiak Aries, kamu kok sepertinya lebih cenderung mengikuti pendapat orang lain daripada tegas dengan pendapat dan pendirian kamu. Hal ini memang sesekali kamu lakukan nggak apa-apa. Terkadang memang yang buruknya atau sisi negatifnya ketika kamu itu mengikuti pendapat orang lain, tetapi kamu itu nggak serak untuk sependapat dengan orang lain, tetapi kamu itu memaksakan diri kamu itu agar satu frekuensi, agar bisa menyetujui dengan pendapat orang lain. Padahal hati kecil kamu itu berkata, kamu itu nggak serak, kamu itu nggak setuju. Jadi mau nggak mau setiap kamu melakukan hal itu, kamu itu merasa nggak ikhlas dalam melakukan hal tersebut. Nah, di sini terkadang memang kamu ini terlalu takut nggak bisa nggak bisa membahagiakan orang lain. Jadi kamu itu ingin selalu membahagiakan orang lain dengan mengikuti pendapatnya daripada kamu memaksakan kehendak atau memaksakan pendapat diri kamu sendiri. Sebenarnya ini ada baiknya juga ada buruknya, tetapi di sini kalau saya melihat kok sepertinya akan ada dampak buruknya. Karena apa? Diri kamu itu kurang sreg dengan mengikuti pendapat orang lain. Karena apa? Karena sebenarnya ini bukan sifat Aries banget ya di hari Senin ini. Karena sifat Aries itu pada dasarnya selalu punya kemerdekaan atas dirinya sendiri. Nah, kalau kamu terlalu mengikuti pendapat orang lain, maka kamu ini sepertinya nggak bisa memberi kesempatan untuk diri kamu sendiri mengutarakan pikiran kamu, mengutarakan perasaan kamu. Maka nggak heran di hari Senin ini ada beberapa tekanan-tekanan yang kamu lalui. Dan juga ada beberapa masalah yang sepertinya akan kamu temui di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020 ini sampai dengan beberapa hari ke depan di dalam urusan pekerjaan, urusan keuangan, dan bahkan di dalam urusan hubungan asmara. Sepertinya pasangan kamu ini memegang kendali penuh sehingga kamu merasa di bawah tekanan daripada pasangan kamu. Tetapi apapun itu, ini jadikan referensi supaya kamu bisa melihat untuk hari Senin dan hari ke depan supaya bisa mengintrospeksi diri dan yakin dengan keteguhan pendirian kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus, di sini ada kartu Knight of Swords dan kemudian di sini ada kartu The Star. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang kamu hampir satu frekuensi dengan Aries, tapi di sini kamu eskalasinya lebih positif. Nah, di sini di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020 ini kamu harus punya tegas atas diri kamu sendiri. Jadi kamu harus punya ketegasan terhadap diri kamu sendiri. Karena apa? Kalau kamu tidak tegas terhadap diri kamu sendiri, maka kamu akan berada di dalam kendali orang lain. Maka dari itu kamu harus bisa tegas ketika di dalam lingkungan pekerjaan ada beberapa hal yang sekiranya kamu tidak sanggup, yang sekiranya kamu tidak mampu, ya kamu harus membuang. Kamu harus menuang. Kalau kamu pegang terus, maka itu akan menjadi beban. Jadi kalau sekiranya kamu tidak mampu, kamu tidak sanggup, ya kamu tinggalkan. Kamu harus berani mengatakan tidak. Harus berani tegas mengatakan nggak mau kalau kamu nggak sanggup untuk melakukan. Daripada kamu mengatakan iya, tapi hati kamu mengatakan tidak, maka akan terjadi pertentangan di dalam diri kamu. Nah, ketika terjadi pertentangan, maka hasil yang terjadi apa? Kamu nggak maksimal, sehingga setiap langkah kamu selalu diuber-uber oleh waktu, dan hasilnya, outputnya itu tidak maksimal di dalam kehidupan kamu. Termasuk dalam urusan pekerjaan maupun kamu Taurus yang punya wirausaha sendiri. Kemudian juga untuk masalah hubungan asmara, nggak ada salahnya kok kalau pasangan kamu ini mengendalikan kamu, tetapi kamu juga harus punya pandangan mengendalikan kamu itu ke arah yang positif. Tetapi kalau pasangan kamu itu mengendalikan kamu ke arah yang negatif, itu tadi kamu harus tegas untuk mengatakan tidak, nggak mau, dan nggak mau, seperti itu. Kemudian yang terakhir untuk masalah keuangan,
Untuk masalah keuangan, kamu harus sadar diri dengan kondisi keuangan kamu. Kamu tidak bisa terus-menerus untuk mempush daripada keinginan kamu. Karena kalau kamu terus-terusan mempush atau mempressure keinginan kamu, itu nggak akan ada habisnya. Jadi ketika kamu punya keinginan, itu juga harus disebandingkan dengan kondisi keuangan kamu. Jangan kondisi keuangan kamu pas-pasan, tetapi keinginan kamu ini malah menggebu-gebu. Jadi hal ini harus bisa kamu jadikan suatu prioritas di dalam kehidupan kamu, terutama di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020 ini sampai dengan beberapa hari ke depan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Taurus, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Magician. Dan kemudian di sini ada kartu Four of Pentacles. Di sini artinya apa? Di sini artinya kok sepertinya di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020 ini sosok seorang Gemini agak merasa lelah gitu, agak merasa capek gitu, karena terkadang terkadang di dalam segala aspek kehidupan Gemini itu ingin selalu hal yang sempurna, ingin selalu hal yang terbaik. Nah, sepertinya di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020 ini buat kamu yang punya zodiak Gemini, hati kamu itu kok kayak merasa lelah dengan sendirinya. Terkadang hal ini terjadi karena kamu itu terlalu takut untuk mengecewakan. Nah, ini mungkin terjadi di dalam hubungan asmara kamu ya, karena kamu terlalu takut untuk mengecewakan pasangan kamu, maka kamu akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik terhadap pasangan kamu, walaupun terkadang timbal baliknya itu tidak seperti apa yang kamu harapkan. Nah, terjadi malah kamu itu kayak merasa nggak enakan dengan pasangan kamu loh. Jadi kamu itu ingin merasa yang sempurna, ingin merasa memperlakukan pasangan kamu dengan sebaik-baiknya, walaupun terkadang pasangan kamu ini belum bisa melakukan kamu dengan sebaik yang kamu mau. Jadi akan timbul perasaan nggak enak ketika kamu ini tidak memperlakukan pasangan kamu dengan sebaik-baiknya. Nah, terkadang hal ini membuat kamu dalam situasi yang capek, dalam situasi yang lelah, dengan kondisi yang terus-menerus mempedulikan pasangan kamu tanpa ada timbal baliknya. Memang terkadang seperti terkesan bertepuk sebelah tangan, tetapi hal ini memang dilakukan Gemini untuk merawat daripada kebinekaan dalam hubungan asmara dengan pasangannya. Nah, di sini memang terkadang sering memaksakan diri merupakan salah satu kelemahan daripada zodiak Gemini itu sendiri. Karena memang karena terlalu memaksakan, sehingga apa yang terjadi saat ini terkadang bertentangan dengan pikiran atau diri Gemini itu sendiri. Tetapi hal ini memang masih terus dilakukan karena untuk merawat kebinekaan di dalam hubungan asmara zodiak Gemini dengan pasangannya. Kemudian untuk masalah keuangan dan pekerjaan, akan ada banyak sekali keajaiban yang sepertinya akan kamu temui daripada urusan pekerjaan dan urusan keuangan. Walaupun keuangan kamu pengeluarannya akan lebih besar di beberapa hari ke depan, termasuk dimulai dari hari Senin ini, tetapi akan ada keajaiban-keajaiban daripada sisi pekerjaan kamu dan daripada sisi kondisi keuangan kamu. Jadi ibarat kata kasarnya akan ada pemasukan yang sumbernya tidak kamu pernah duga sebelumnya. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu The Temperance dan kemudian di sini ada kartu The Hanged Man. Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Cancer, kamu jangan seperti kepiting rajungan. Artinya apa? Kepiting rajungan itu kan ketika dia digoreng crispy atau dia ditepung crispy gitu, kemudian dikasih bumbu tabur bubuk, kemudian dikocok-kocok, kemudian dimakan, itu kan sangat keras, sangat renyah sekali. Kamu jangan seperti itu. Karena apa? Kalau kamu seperti itu, maka kamu akan diremehkan oleh orang lain. Orang lain bisa meremehkan kamu, orang lain bisa nggak menghargai kamu. Maka dari itu, di sini di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020, jangan terlalu menunjukkan sisi yang menjadi kelemahan kamu, termasuk terlalu renyah untuk dijadikan kepiting goreng dengan bumbu tabur bubuk tadi. Artinya di sini kamu harus berusaha keras untuk menutupi kelemahan-kelemahan yang ada di dalam diri kamu. Karena apa? Kalau kamu tidak bisa menutupi kelemahan-kelemahan kamu, maka kamu akan sangat enak sekali untuk diremehkan oleh orang lain dan dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian terkadang buat kamu yang punya zodiak Cancer, selain menjadi kepiting crispy dengan bumbu tabur tadi, kamu juga terkadang menjadi kepiting dengan saus balado. Kenapa?
Karena di sini sikap kamu yang pasif itu terkadang menjadi sebuah kelemahan kamu untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Maka nggak heran di beberapa hari terakhir ini kok sepertinya kehidupan kamu itu seperti dikendalikan oleh orang lain, termasuk pasangan kamu, termasuk teman kerja kamu, bos kamu, atasan kamu. Karena apa? Kamu itu terlalu pasif. Kamu tidak bisa punya jiwa pemberontak yang bisa melawan ketidakadilan di dalam kehidupan kamu. Jadi usahakan di hari Senin ini jadikan ini referensi, kamu pertimbangkan terlebih dahulu apakah yang kamu lakukan ini sudah baik atau belum, benar atau salah. Kamu harus punya pertimbangan yang matang terhadap kehidupan kamu sendiri. Supaya apa? Supaya kamu tidak diremehkan oleh orang lain dan kamu harus menuntut yang namanya penghargaan, achievement daripada orang lain. Kalau kamu bisa menghargai orang lain, maka orang lain juga harus bisa menghargai kamu. Untuk Urusan keuangan sepertinya kamu ini berada di dalam kondisi yang cukup stabil, tetapi kamu masih belum bisa yang namanya menyimpan uang. Jadi uang masuk 5.000, keluarnya 4,5. Jadi kamu tuh nyimpennya nggak terlalu banyak. Tetapi hal ini memang harus kamu syukuri daripada kondisi keuangan kamu. Karena di tengah kondisi seperti ini, yang penting adalah kelancaran daripada sisi keuangan terlebih dahulu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Leo, untuk kamu yang punya zodiak Leo di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020 ada kartu King of Cup dan ada kartu Pack of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya karena kamu terlalu sibuk dengan tanggung jawab kamu, terlalu sibuk dengan waktu kamu untuk bisa membahagiakan keluarga kamu, membahagiakan pasangan kamu. Terkadang kamu ini selalu bersikap ceria, padahal di dalam diri kamu ini ada rasa lelah, ada rasa capek secara fisik maupun mental. Karena apa? Karena kamu selalu berusaha keras untuk bisa membahagiakan apa yang sepatutnya kamu bahagiakan, seperti keluarga, kemudian pasangan kamu, dan orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Jadi terkadang di hari Senin ini tanggal 13 Juli tahun 2020, buat kamu yang punya zodiak Leo, kamu seperti merasa kekurangan waktu untuk diri kamu sendiri. Sehingga ini memang terkadang menimbulkan kecapean yang sangat luar biasa sekali di dalam kehidupan zodiak Leo itu sendiri. Memang kekurangan waktu ini diakibatkan oleh kamu terlalu memprioritaskan kepentingan mereka dibanding kepentingan diri kamu sendiri. Yaitu adalah sisi positif, kamu tanggung jawab dengan keluarga, kamu tanggung jawab dengan pasangan kamu, tetapi juga kamu juga harus memperhatikan diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri itu harus punya waktu, harus punya waktu untuk bahagia, me time lah bahasa Inggrisnya. Me time dengan diri kamu sendiri. Sesekali ajaklah dirimu ini ngopi, makan gorengan, kemudian juga makan nasi kucing atau makan nasi pakai sambal teri. Supaya apa? Supaya kamu itu bisa merasa lebih ceria, supaya bisa lebih bahagia. Dan ingat, ketika kamu makan sambal teri, kasih juga kucing yang ada di sekeliling kamu. Sedekah dengan binatang, sedekah dengan makhluk Tuhan, itu juga salah satu kunci untuk melancarkan sumber daripada keuangan kamu. Jadi di sini untuk pekerjaan baik, untuk kondisi keuangan baik, tanggung jawab dengan keluarga baik, tanggung jawab dengan pasangan juga baik, sedekah dengan makhluk Tuhan yang lainnya pun juga baik. Tetapi di sini yang menjadi kelemahan zodiak Leo di hari Senin ini adalah kekurangan waktu untuk dirinya sendiri. Jadi ini harus lebih kamu perhatikan lagi, terutama di hari Senin tanggal 13 Juli buat kamu yang punya zodiak Leo. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo. Selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu The Sun dan kemudian di sini ada kartu Eight of Cup. Di sini artinya apa? Di sini sepertinya kok kamu itu butuh yang namanya kebahagiaan, butuh yang namanya sebuah pencerahan. Jadi di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020 ini, buat kamu yang punya zodiak Virgo, kamu kok agak merasa kurang bahagia. Nah, apa sih sebabnya kok Virgo ini merasa kurang bahagia? Karena salah satunya adalah kamu selalu mendahulukan teman-teman kamu, mendahulukan rekan kerja kamu, dan kamu itu lebih cenderung kepada pihak yang mengalah. Nah, ketika kamu menjadi sebagai pihak yang mengalah, ya maka kebahagiaan itu akan terhambat. Jadi pencerahan ini nggak masuk. Karena apa? Karena udah masuk waktunya malam. Jadi kamu nggak kebagian matahari. Nah, jadi di sini sepertinya kamu itu perlu yang namanya lebih tegas lagi untuk bisa egois lah. Egois sedikit nggak apa-apa lah daripada kamu tertekan terus-menerus. Jadi terkadang
sebuah keegoisan itu sangat diperlukan sekali di dalam kehidupan kita sebagai manusia, karena terkadang kalau kita nggak egois, orang lain itu nggak mau memahami diri kita. Jadi di sini kamu jangan lupa dengan kebahagiaan dan kenyamanan diri kamu sendiri. Memang boleh mendahulukan kepentingan teman kamu, mendahulukan rekan kerja kamu, tetapi jangan lupa kamu punya kebahagiaan dan kenyamanan diri kamu sendiri. Dan kamu juga berhak untuk menciptakan kebahagiaan atas diri kamu sendiri. Jadi usahakan ketika ada matahari pagi, ya udah kamu jemput, nggak usah menghiraukan orang lain. Yang penting kamu dulu dapat. Kalau kamu dapat, maka kamu akan terhindar daripada kegelapan malam. Kalau kamu ingin mendapatkan matahari, maka kamu juga harus bangun lebih pagi, karena kamu ingin menikmati matahari yang indah dan kamu terbebas daripada gelapnya malam yang hanya ditemani dengan bulan dan beberapa bintang. Kemudian juga untuk masalah kondisi keuangan. Untuk masalah kondisi keuangan, sepertinya ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya memang urgent, yang sifatnya tidak terduga, dan bahkan kamu ini sering dimanfaatkan oleh orang lain daripada kondisi keuangan kamu. Jadi kondisi keuangan bisa dikatakan agak sedikit terguncang, agak sedikit kacau karena kamu sering dimanfaatkan oleh orang lain daripada kondisi keuangan kamu. Dan hal ini sebenarnya tidak boleh terjadi di dalam kondisi keuangan kamu. Kalau untuk urusan pekerjaan juga terkadang sebanding lurus dengan kondisi keuangan kamu. Seakan-akan kok sia-sia gitu bekerja seharian penuh, hasilnya kok nggak sesuai dengan ekspektasi. Tetapi di sini rasa syukur itu harus terus ditingkatkan. Supaya apa? Supaya kamu bisa lebih tenang lagi di dalam menjalani kehidupan kamu dalam urusan pekerjaan. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, kamu butuh yang namanya penerang, sang pencerah. Nah, ketika kamu dalam kegelapan dalam hubungan asmara, yang ada apa? Butuh yang namanya sang pencerah untuk bisa menghindari daripada masalah-masalah yang kamu hadapi dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Three of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Pack of Cup, yang artinya apa? Yang artinya di sini kamu harus menyadari di hari Senin ini apa sih yang menyebabkan perasaan atau mood kamu ini rusak? Sebenarnya yang menyebabkan mood kamu atau perasaan kamu ini rusak, yang menyebabkan perasaan kamu ini berantakan, itu sebenarnya bukan orang lain, tetapi diri kamu sendiri. Justru diri kamu sendiri ini yang menyebabkan kondisi perasaan kamu ini berantakan. Nah, kok bisa diri sendiri? Nah, ini karena kamu tidak bisa menyeimbangkan timbangan kamu. Kamu terlalu terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang seharusnya kamu itu nggak pikirkan. Nah, itu apa? Ada 3 hal. Yang pertama, kondisi keuangan kamu. Kamu itu terlalu khawatir dengan kondisi keuangan kamu. Ya memang di tengah kondisi seperti ini, sepertinya Libra masih belum bisa terbebas daripada kemandirian secara finansial. Karena apa? Ketika kondisi keuangan membaik, ada aja yang namanya pengeluaran-pengeluaran yang tidak terprediksi sebelumnya. Kemudian yang kedua, untuk masalah pekerjaan. Di tengah fase new normal seperti saat ini, pekerjaan tentunya akan terdampak, kena impactnya, baik signifikan maupun tidak signifikan, itu pasti akan memberikan dampak terhadap diri kamu. Nah, di sini karena kamu terlalu mengandalkan satu sumber pemasukan, terkadang hal ini mengakibatkan kamu berada di dalam kondisi yang cukup berantakan. Kemudian yang ketiga, untuk hubungan sosial maupun hubungan asmara kamu dengan pasangan, sepertinya ada sekat-sekat yang terjadi. Hal ini memang terkadang lingkungan pertemanan kamu itu ketika kamu lagi di atas dia mendekat, ketika kamu lagi di bawah mereka itu menjauh. Jadi seakan-akan seperti itu. Nah, di sini terkadang pasangan kamu juga malah mencari-cari masalah. Jadi malah menambah beban yang kamu bawa di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020 ini. Tetapi apapun itu, kamu harus punya keyakinan kamu pasti bisa melewati fase-fase yang sulit seperti ini. Dan tenang, semuanya pasti akan menjadi indah kepada waktunya asalkan kamu percaya dan terus berusaha, berikhtiar, doa, dan tawakal. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu The Star dan kemudian di sini ada kartu Two of Wands, artinya di sini kamu harus punya
pikiran yang visioner. Kalau kamu ini sepertinya berada di dalam kondisi untuk menyirami masalah. Menyirami bukan merawat, tetapi menyirami supaya masalah itu bisa segera selesai. Nah, di sini memang hal yang sangat baik di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020 ini adalah kamu bisa lebih secara selektif memilah-milah masalah mana yang harus kamu selesaikan terlebih dahulu. Jadi di sini di hari Senin ini kamu itu mikirnya simple. Kalau masalah itu bisa diselesaikan, ya ayo kita selesaikan. Kalau masalah itu kok semakin ruwet, ya udah nanti dulu. Jadi memang kamu ini agak punya ketegasan terhadap permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Kemudian untuk soal rezeki, mau sekuat apapun kamu menjaga rezeki kamu, kalau yang pergi tentunya dia akan pergi. Tetapi sekuat apapun kamu menjaga, kalau itu memang sudah menjadi rezeki kamu, yaitu dengan cara apapun pasti akan kembali kepada diri kamu. Gak usah terlalu riskan, ditiru, dikopi, paste dengan orang lain soal usaha kamu, soal pemikiran kamu. Yang namanya rezeki itu tentunya tidak akan pernah tertukar. Walaupun memang terkadang kamu berpikir jegadul sebagainya, tetapi Tuhan itu maha adil. Rezeki itu tentunya tidak akan tertukar dengan orang lain. Kemudian untuk masalah pekerjaan, walaupun pekerjaan kamu agak cenderung dizolimi, tetapi ingat, yang namanya rezeki tadi tidak akan pernah tertukar kepada siapa, dia akan kembali kepada tuannya. Jadi kamu harus percaya terhadap hal itu, terutama di dalam konsep pemahaman rezeki yang lebih luas lagi di dalam kehidupan zodiak Scorpio, wabil khusus di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020 ini. Kemudian untuk masalah hubungan asmara sepertinya tebar tuai, artinya kalau pasangan kamu ini baik, maka kamu juga akan memperlakukan pasangan kamu ini lebih baik. Akan tetapi jika pasangan kamu ini menyalah atau pala kali, di sini kalau bisa dikatakan ya, sepertinya kamu juga akan memberikan 2 kali lipat balasan dengan apa yang pasangan kamu perbuat terhadap diri kamu sendiri. Kalau pasangan kamu setia, ya kamu akan setia. Kalau pasangan kamu ini menyalah, juga tentunya kamu akan balik untuk membalas apa yang diperlakukan oleh pasangan kamu. Kemudian yang terakhir untuk sisi perasaan, di hari Senin ini itu tadi ada punya ketegasan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang mana yang harus diselesaikan dan yang mana yang harus ditunda terlebih dahulu. Jadi hal ini sangat positif sekali, terutama buat kamu Scorpio di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Kemudian selanjutnya terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu The Death, oke, hati-hati. Dan kemudian di sini ada kartu Seven of Wands, oke. Hati-hatinya apa? Hati-hatinya akan ada pengeluaran yang cukup besar di hari Senin ini sampai dengan beberapa hari ke depan. Walaupun secara pemasukan bisa dikatakan cukup lancar, cukup oke, tetapi juga kamu harus memperhatikan perhitungan kondisi finansial kamu. Karena sepertinya di beberapa hari ke depan, kamu akan menemui pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya itu besar. Jadi pengeluaran yang sifatnya besar ini seharusnya bisa kamu minimalkan. Kalau seharusnya keluar 10.000, seharusnya juga bisa kamu tekan bagaimana cuma keluar 3.000. Memang agak signifikan, tetapi biar bagaimanapun penekanan di dalam kondisi finansial ini harus kamu lakukan supaya menjaga cash flow daripada income dan kondisi keuangan kamu. Kemudian juga ibarat kata rezeki yang bersifatnya materi itu seperti kita itu menanam padi. Ada saatnya berproses, ada saatnya kamu menabur benih, ada saatnya kamu menyirami, memupuk, merawat, menyirami. Kemudian juga harus kamu jaga kadar kelembapan pH-nya supaya apa? Supaya padi itu bisa tumbuh dengan maksimal. Dan kemudian ketika masa panen, kamu juga harus bisa yang namanya menyimpan beberapa benih untuk kamu tabur kembali. Jadi kehidupan kita itu nggak selamanya kita itu merasakan panen terus-menerus. Karena ada saatnya juga kita berproses dengan menabur benih, merawat, menyirami, memupuk, menjaga kelembapan pH, sehingga bisa menghasilkan benih yang bisa menghasilkan panenan yang luar biasa. Seperti itu pula juga konsep rezeki, usaha, dan pekerjaan kamu. Jadi nggak selamanya kamu itu akan memetik hasil daripada kerja keras kamu. Ada saatnya juga kamu berproses, berteman dengan rasa sedih, berteman dengan kegagalan, berteman dengan emosi, berteman dengan kekecewaan, dan sebagainya. Tetapi hal itu harus kamu sadari bahwa dengan hal itu akan membuat kamu akan memetik
penenan yang sangat luar biasa seperti di beberapa bulan yang lalu. Jadi pemahaman konsep rezeki itu harus bisa lebih ditingkatkan lagi. Nggak selamanya kita akan panen, tetapi kita pasti akan panen setiap bulannya dengan apa? Dengan kamu menabur benih, merawat dengan baik, kemudian juga menyirami dengan baik, menjaga kelembapan pH, percaya kepada prosesnya, kamu pasti akan mendapatkan hasil yang maksimal daripada proses yang saat ini sedang kamu lalui. Termasuk di dalam urusan hubungan asmara, memang ada kerikil-kerikil tajam yang ada di depan kamu, tetapi itu semua harus kamu lalui sebagai bentuk proses tadi, sebagai proses untuk merawat, menyirami, dan menghindari daripada hama atau serangga yang ada di dalam tanaman hubungan asmara kamu. Selebihnya buat kamu Sagitarius, walaupun ada masalah di hari Senin ini, tetapi kamu bisa memanajemen kondisi permasalahan kamu ini dengan baik. Di sini memang kamu punya kendali atas masalah kamu, bukan masalah yang mengendalikan kamu. Oke? Semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagitarius di hari Senin tanggal 13 Juli tahun 2020. Oke? Kedua belas zodiak sudah saya bacakan. Untuk urut-urutannya silahkan baca di deskripsi terlebih dahulu. Dan buat kamu yang single atau mau tanya ramalan bulanan, sudah ada di link deskripsi. Jadi bisa kamu lihat di situ supaya bisa lebih jelas lagi keterkaitannya dengan video hari ini. Oke? Kemudian buat kamu yang mau request, silahkan tulis di komentar. Pasti secara real time akan saya jawab. Dan buat kamu yang mau lebih private lagi, bisa DM di Instagram @ramalan_zodiakmu atau di Facebook fanspage zodiak harian yang fotonya seperti ini. Oke? Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, dan sekali lagi saya ingatkan, resonate tidak resonate, cocok tidak cocoknya itu semua tergantung kepada moon and rising kamu. Untuk video bagaimana cara mengetahui moon and rising kamu sudah ada di video yang sebelumnya. Jadi biar kamu lebih tahu dan biar lebih spesifik, karena ini adalah pembacaan general, tidak spesifik menuju kepada salah satu individu. Oke? Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.